peninggalan nabi kamu dulu pakai sarung atau Kami pakai dari apa? dulu sampai sekarang kalau meninggal pakai kain kapan. Kamu niru dari Yesus. Naik lagi, naik sendal naik. Itu udah aku jambak itu sumber. Memang jaringan lapet jaringan ini. Pak Rabi, Pak Rabi Kristen atau Islam? Kadrun. Oh, kadrun. Berarti ya, Salam Bang Kojar. Shalom, selamat sore teman-teman. Urel, selamat sore. Selamat sore Urel. Islam Kristen. Oke, siap diskusi kan? Itu ada tema, Bang. Tema dulu kita bahas, Abangku. Sesuaikan dulu kita seperti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di TikTok. Kalau ada tema, kita ikuti dulu temanya. Kecuali tema tidak ada, barulah. Karena kebetulan hostnya sudah menyediakan tema untuk topik kita harus hargai itu. Silakan dibaca, Bang, temanya. Ya, inilah. Tema dulu kita tanggapi tema. Nanti kita bahas pun itu, ku jawab pun itu pertanyaan pun dengan rinci nanti ku jawab. Kau bisa diskusi nggak? Ngerti nggak tata cara diskusi? Hah? Ngerti nggak diskusi? Botolnya bukan main. Kau naik-naik hanya mempertontonkan watak dan perilaku Tuhan Musi Muhammad. Begitulah perilaku Tuhan Musi Muhammad. Yang tahap apa yang dia. Masalah Alkitab ada jawabannya itu dari Alkitab itu sendiri. Bukan kayak kalian yang alcongor. Sangat gampang itu untuk menjawab itu. Kawin itu bukan sama dengan menikah, beda. Jangan kau samakan menikah dengan kawin. Kalau menikah itu merujuk dengan hubungan seks. Makanya di Kristen itu perkawinan itu sakral, tidak boleh bercerai. Gampang untuk menjawab itu. Salam Bang Sugeng, selamat sore. Bang Sugeng. Salmon. Kristen atau Islam, Bang? Islam kan udah jelas salmon. Apa itu salmon? Ya salmon, jawaban salam kamu tadi. Iya, apa salmon? Salmon kagak tahu. Salmon itu jenis ikan. Kamu disapa kenapa? Tulisan itu hasil budaya manusia. Kalau kalian sebut pakai ayat, bro, pakai ayat yang menyatakan namanya kok asumsi. Gini. Ngomong bahas apa nih? Apa yang mau bahas? Kau sekarang sudah sembuh bukan? Belum, Gucang, belum sembuh. Sayangku, bro, itu berbeda pengertiannya. Bukan di situ bawa pedang itu Yesus mau suruh membunuh, nggak ada di situ ya. Itu Tuhan mengatakan emang membawa pedang di situ ketika kau mengikuti Dia, ya seperti pedang bermata dua. Bang Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai. Arti makna damai. Ya, kau baca dulu ayat itu untuk jangan kau langsung potong-potong. Itu penjelasan jelas. Gini perkataan Yesus. Orang banyak yang tidak menyukai Yesus. Ketika Yesus datang itu orang kebukti orang Farisi, orang ini Saduki nggak suka itu imam besar. Karena dia datang bukan membawa melainkan pedang. Gini, Brondong. Ya.
Anda pahami tulisan secara literal yang harus dipahami secara literal dan tulisan yang dalam bentuk metafor. Ya, saya dari tadi diam ya karena saya ada pembatasan. Jadi saya nggak mau terlalu menyerang. Ya, Anda pahami di situ. Yesus datang bukan membawa damai tapi membawa perang. Itu adalah sebuah metafor. Contohnya Yesus bilang begini. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus benci ayahmu, bapakmu, ibumu, ya kan? Nah, di situ apakah itu secara literalnya saja Anda pahami atau di situ menggunakan kiasan atau metafor? Berbeda dengan konteks. Sabar dulu, Bang. Saya ini jangan undang saya karena saya ada pembatasan ya. Jangan bikin saya sampai menghujat ya. Jadi begini, Anda pahami dulu kata metafor, kiasan dengan kata literal yang tertulis yang harus dipahami. Yesus mengatakan aku membawa damai, bukan membawa damai tapi membawa perang ya. Artinya mengikut seperti saya kasih contoh tadi, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus membenci bapakmu, ayahmu. Artinya begini, Bang Brondong. Mengikuti Yesus itu harus mengorbankan segala sesuatu. Yesus itu yang utama yang harus diikuti. Contohnya saya kasih contoh lagi ya. Orang bilang surga di telapak kaki ibu. Membenci ibu berarti artinya kita akan dihukum ya, neraka ini kita. Tetapi Yesus adalah kehidupan itu. Jadi kalau kita memilih Yesus ya, bukan berarti secara literalnya kita harus membenci ibu kita, tetapi mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Oke. Ada yang data yang abang bilang kan gitu, artinya begini bang, kan gitu, yang menunjukkan ada itu. Kalau Yesus bilang kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus membenci bapakmu, ayahmu, ibumu tuh ada. Nanti Anda cari sendiri. Iya, maksudnya yang yang itu saya tahu ayatnya itu bang, saya tahu ayat itu. Adakah datanya, maknanya? Ini kan kata abang, berarti kan tafsirannya adalahkah bukan begitu itu maksudnya. paralel makna secara paralel penjelasan dari itu bang. Jadi yang Anda bawa tadi aku datang bukan membawa damai tapi perang, itu bukan secara literal saja tapi itu metafor ya, bahasa kiasan. Artinya kalau kita mengikuti Yesus berperang begini bang, contohnya begini, saya muslim, contohnya saya muslim, saya muslim ya, saya mau murtad ya. Artinya saya akan mendapat pertentangan dari keluarga saya ya kan. Nah, saya harus berperang kepada, saya harus melawan itu, melawan apa? Melawan keangkuhan itu. Ya. Jadi berperang situ bukan arti kita diajarkan untuk membenci atau pertumpahan darah. Ada nggak literal di situnya tertulis perang dalam pertumpahan darah? Secara literal yang tertulis yang diangkat Bang Baba tadi, berperang, melawan. Gini bang ya. Kalau anda begini Bang Brondong, kalau Anda memahami kata perang, Anda baca dulu, ada nggak di situ secara literal menyatakan pertumpahan darah? Gini bang ya. Di dalam ayat itu. Enggak, saya tanya kamu dulu, kamu jelaskan sama saya, di ayat tadi itu ada nggak secara literal yang menyatakan harus ada pertumpahan darah di situ? Di situ dikatakan, saya bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Ya udah itu aja. Iya, membawa pedang di situ artinya ada nggak ayat-ayat yang selanjutnya yang mendukung bahwa harus ada pertumpahan darah di situ secara literalnya? Oke bang, pedang itu digunakan untuk apa bang? Untuk memotong bawang atau memotong cabai? Pedang di situ kiasan atau secara literal, metafor atau kiasan atau literal? Oke, itu kan pendapat abang kiasan. Pendapat. Karena kamu tidak mengimaninya bang. Kamu nih lucu ya. Saya kemarin baru dipanggil Polsek karena kamu nih suka melapor ya. Kalau saya mau menghujat kamu, sudah saya hujat habis-habisan kamu bang. Ya, karena hukum di Indonesia ini bertindak tidak adil, makanya saya tidak memilih untuk menyerang Anda. Tapi Anda jangan membawa pemahaman Anda yang bidat untuk mengajar kami. Ya. Maka saya ada menghujat abang. Di dalam Al-Quran ya tidak bisa ajaran Anda, kami tidak bisa membantah. Contohnya begini, saya ingin menentang ajaran Anda, kemudian saya bilang, oh nggak bisa begini, nggak boleh begitu. Dan Anda karena Anda tidak mengimaninya, Anda tidak bisa menunjukkan kepada kami kepintaran Anda yang menunjukkan kebodohan Anda di sini. Ya, itu Alkitab kami percaya begitu. Anda mau mengajar apa? Ada nggak di Alkitab kamu, Quran kamu untuk mengajar, untuk menentang ajaran kami?
abang Kaidah ini, kamu tuh kaidah keselamatan kalian itu menurut Nabi apa? gini, abang ini ya belum Apa lagi. yang diajarkan Nabi kepada kalian, kaidah keselamatan kalian yang paling utama? Oke, Kamu berusaha untuk gini, menentang Bang, ini Alkitab diskusi. kami, tapi kamu paham nggak? Saya tanya, ini Ya enggak, diskusi ya apa diskusi penghujat? kalau sudah dijelaskan ya segitu. Jangan kamu bilang oh nggak bisa kayak gitu. Oke, gini, sementara Anda mengatakan kalau nggak ini saya hujat. Apakah ada saya menghujat? Saya tanya sama Anda. Iya, artinya begini Bang. Maksud saya begini. Apa yang sudah dijelaskan Bang Baba Yaga atau saya katakan tadi, itulah yang tertulis secara yang dipahami secara teologi. Lalu Anda datang dan Anda ingin menentang, apakah Anda mempelajari secara Anda paham betul tentang Alkitab? Gini, Nah, Bang. kalau kata paham artinya paham harus mengimani. Anda paham tapi Anda tidak mengimani, jadi Anda tidak perlu menjelaskan di sini. Iya, Ya. kan saya tanya, apakah pendapat abang ini sama dengan pendapat yang lain? Ini yang saya tanya. Iya, jadi pedang di situ tidak mengajarkan Kau yang tentang tidak pertumpahan mengerti. darah, Bang Brondong. Di situ ada nggak dia perintahnya? Kalau di ayat yang tadi ya jelas itu, perangilah wahai nabi. Jelas itu ya. Iya, kan sudah saya Makanya banyak terjadi perkusian umat-umat agama. kan gitu. Nah, Kan karena perangilah. ayat itu lah dipakai untuk dalilnya untuk berjihad. Oke. Ayo, Di saat benar nggak? itu, Sekarang fakta nggak itu? Ayat itulah yang dipakai orang untuk berjihad. orang berjihad itu apakah orang itu mengganggu kita? Sekarang apakah yang dibom itu mengganggu kalian? Oke, Udahlah, Belanda, Portugis itu agama apa itu? Hah? Kau diam dulu kau. Perang-perang. Indonesia tidak perang. Diam dulu kau, turun aja lah kau. gini Bang, ya. Yang tercatat gini, perang salib 1, 2, 3 sampai ke 7 Bang. Ini perang salib ini nyata membantai sama-sama Kristen pun ada ini. Sejarah. Namanya saja itu perang salib, woi. Kau ngertiin dulu apa itu perang salib. Perang salib. Coba, ini datanya ada ini. Bukan dia. Kalau Coba. Anda mau bahas perang salib, Anda bahas dulu, Anda pahami dulu perebutan Konstantinopel dan di Spanyol itu Anda pahami, pelajari dulu baru Anda bahas perang salib ya. Oke. Perebutan gereja di Spanyol itu didalangi siapa? Oke. Ya, perebutan gereja. Oke, perang Coba Anda salib. jelaskan dulu kepada saya. Ya, Perebutan saya gereja tanya di Spanyol. Bapak. Oke. Gini Bang, Abang nih kalau ditanya bawaannya emosi. Diskusi kok emosi. Ini selalu ini. Framing itu selalu botol karena kau bawa narasinya nggak narasi kau narasi liar. Tanya Bang ya, perang salib sama-sama Kristen membantai Kristen juga. Oke, ini saya buka datanya nanti. Iya, dasarnya apa perang itu? Kenapa? Apakah perintah Tuhan? Gini, perang salib sama-sama Kristen. Oke, sama-sama Islam Yang boleh kita lah. bicarakan ini kan perintah Allah. Allah mau memerintahkan untuk memerangi agama lain. Dalam artian orang kafir yang kau bilang itu yang tidak. Nah, itu loh yang poinnya. Jadi Bang, gini Bang, Abang menyamakan oknum dengan ajaran. Apakah perang salib itu diajarkan oleh kitab Abang? Kuasa tidak. Karena Nah. di ajaran ini tidak Nah, ada. di kitabmu tadi bagaimana itu? Jelas. Oke, sementara ini yang di perang salib ini apa yang didapat dari ajaran? Ini perang salib ini perang apa ini? Namanya lambangnya udah salib Bang. Karena salib kau bilang Saya itu tanya agama Anda. Kristen. Bang Brondong, apakah di perang salib itu ada mengambil kepentingan secara agama atau kepentingan dalam hal politik? Oke, saya tanya Bang, waktu perang Saya salib tanya ini Anda dulu. sama Kristen Saya ini, tanya Bang, Anda apa dulu. Apa kepentingan dalam perang salib itu? Iya. Oke. Saya tanya Bang, sama-sama Kristen di perang Enggak, salib kamu ini jawab dulu. Apa kepentingan dalam perang salib itu? Kepentingannya apa? politik. Hah? Perang Untuk politik. menjajah. Ada enggak? Menjajah. Terus kalau dalam hal politik, kalau dalam hal agama kepentingannya apa? Coba Anda sebutkan. Ini kan oknum pelakunya siapa Bang? Ini kan Enggak, dalam kepentingannya itu apa? Apakah akan mengislamkan atau mengkristenkan? Ada nggak di situ unsur di situ?
Ini Ada nggak unsur itu? Ada nggak unsur untuk mengubah kepercayaan orang di situ? ya, Ada orang nggak? ini Bang, perang salib ini terjadi. Iya, ada nggak unsurnya untuk mengubah agamanya atau kepercayaannya di situ? Waktu Makanya- perang salib itu ada nggak? Gini Bang, makanya gini Bang ya. Ini diskusi ini melebar jadinya. Iya enggak. Di situ kita karena poinnya loh, kita ambil poinnya. Dan satu kau ya firman Allah ya, aku jelaskan ya. Ya. Iya, yang kita bicarakan ini, kenapa harus diperangi kalau orang yang beragama atau kepercayaan lain itu kenapa harus diperangi? Ini Bang mengikut 1 Samuel 1 Samuel 15 nomor 3 ini Bang yang diikuti orang itu, maka dibasmi semua. Ini yang diikuti. Itu kan pendapatmu. Loh, kalau nggak gitu kenapa yang diperangi? Bacakan situ. Ini kan Coba kamu bacakan situ. Oke. Kan sudah saya bacakan tadi. Mau berapa kali mau saya bacakan? Ya, Nah, ini sampai lembu. Kalau Nah. bayi boleh lah. Lembu, ya lembu, domba, unta, keledai pun dibasmi. Yang nggak mempunyai akal. Kok dibasmi gitu? Kok dibunuh? Anda tahu? Ah. Anda tahu, Anda sudah baca satu ayat perikop itu, Oke. orang Amalek ini kenapa harus ditumpas? Oke, coba jelaskan. Coba jelaskan, Pak. Enggak, Anda yang bawa. Makanya sekarang saya mau tanya kepada Anda kenapa? Lah, yang bawa ayat ini siapa? Iya, saya membawanya. Makanya saya tanya, yang kamu pahami di situ apa? Saya- Yang kamu pahami di situ apa kesalahannya Amalek? Kenapa? Mestinya mereka Kau dia jangan nyela dulu, Coba. Nanti waktumu. kesalahan nanti Amalek di waktumu sini apa sehingga mereka harus ditumpas? Ya, apa kesalahan orang Amalek? Coba Abang jelaskan. Memang Silakan. longor orang ini. Kamu yang bawa, kamu tanya saya. Makanya saya tanya yang kamu pahami di situ. Kamu bilang bahwa ini menjadi dasar supaya dalam umat Kristen bahwa untuk memerangi. Nah, yang saya tanya ke kamu bawa ayat ini, kenapa di situ Amalek harus diperangi? Ini perintah Tuhan, suruh membasmi. Iya, orang kamu Amalek. pahami nggak kenapa di situ Amalek harus diperangi? Oh, berarti Abang menanya harus memahami. Saya tanya kenapa Amalek harus diperangi sehingga kamu bisa menjadikan bahwa itu sebagai dasar orang Kristen dalam memerangi. Oke, orang Amalek ini Lah kalau nggak tahu kenapa kamu bawa? Longor. Bacot aja kau binatang. Tadi dia udah ngaku bang. Contoh. Kalau itu katanya bangsa yang jahat. Udah ini bang. Dia mengaku kalau bangsa Amalek itu berbuat jahat bang. biar Buat biar tidak baik. dijelaskan. Bikin siapa ini? Apa logi? Ya, siapa ini? Biar dijelaskan apa? Jadi biar enak kita dijelaskan. Ya, kau kan Enggak, tadi kan udah masalahnya mengakui. begini Kalau saudaraku Brondong. Kamu tadi membawa tentang Amalek ini ya, terus kamu mengatakan bahwa